Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa dipertemukan kembali pada kesempatan kali ini, meskipun dengan secara tidak langsung, tidak secara muwajjahah, tidak secara tatap muka. Oleh karena itu, mari kita sempatkan sedikit waktu untuk meminta kepada Allah semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan kita semua bisa bertemu dengan secara tatap muka di kampus IAIN Madura. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang legendaris dunia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita semua bisa diangkis dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan, yakni ajaran agama Islam. Baik, teman-teman yang saya cinta sayangi, khususnya Bapak dosen akhlak tasawuf yang mulia Bapak Ali Fakih Syariati LC. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, Prodi Akuntansi Syariah kelas SC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan etika, moral dan sosial dengan ilmu akhlak. Etika, moral dan sosial dengan ilmu akhlak itu sama-sama menentukan satu hukum dan nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hanya saja letak perbedaan antara etika, moral, dan sosial dengan ilmu akhlak, yaitu dari sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan nilai baik dan buruknya perilaku seseorang. Sumber yang dijadikan patokan oleh etika yaitu dari akal pikiran manusia. Adapun moral dan sosial yaitu dari kebiasaan budaya masyarakat. Sedangkan sumber yang dijadikan patokan oleh ilmu akhlak yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan demikian, maka etika, moral dan sosial dengan ilmu akhlak tetap saling berhubungan dan tetap saling membutuhkan antara satu sama lain. Karena apa? Alasan yang pertama, norma-norma yang ada dalam norma-norma akhlak yang terdapat dalam Al-Quran sulit kita laksanakan dalam kehidupan kita tanpa penjabaran moral, etika, dan sosial. Yang kedua, sumber etika itu adalah dari akal. Akal itu digunakan untuk membaca, menelaah, membandingkan dan mengklasifikasi dan menganalisis dan menyimpulkan bermacam-macam fenomena alam dan sosial yang diamati, yang semuanya itu merupakan tanda kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, peran penting akal dalam beragama yaitu bisa kita pahami dari hadisnya baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, agama itu adalah menggunakan akal. Jadi tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Alasan yang ketiga, moral dan sosial itu selalu berhubungan dengan akhlak, yaitu karena pernah saya ketahui itu dalam kajian agama Islam, dalam kajian Islam, bahwa di situ ada tertera hukum al-uruf, yaitu kebiasaan dan budaya masyarakat, yang dikenal juga dalam kitab-kitab qawaid dengan al-adatul muhkamat. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Dengan demikian, etika, moral, dan sosial itu bisa berhubungan dan tetap saling membutuhkan antara satu sama lain. Cuman ada yang perlu kita garis bawahi,
bahwa etika, moral dan sosial itu bisa berhubungan dengan ilmu akhlak asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Jadi jika ada penyampaian saya yang benar, itu datangnya dari Allah. Tapi jika ada penyampaian saya yang kurang tepat atau salah, itu murni dari saya. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.